Karena sudah ada 16 orang dengan Ibu, berarti baru 15 orang yang masuk ke Google Meet. Ibu sebutkan namanya biar nanti Ibu ingat siapa aja yang hadir hari ini, oke? Anma. Hadir, Bu. Akila. Hadir, Bu. Agustian. Hadir, Bu. Oke. Ceisa. Hadir, Bu. Fajar Rifki. Putri. Hadir, Bu. Karin. Hadir. Nyalakan Karin ya. M. Raffi. Hadir, Bu. Oke, siap. Selanjutnya Media. Hadir, Bu. Muhammad Tristan. Hadir, Bu. Nandita. Hadir, Bu. Naya. Hadir, Bu. Naisha. Hadir, Bu. Oke, nyalakan terus ya, jangan dimatikan kameranya. Nia Lestari. Hadir, Bu. Rara Kamilia Suci. Hadir, Bu. Oke. Rasya Rizky. Hadir, Bu. Renova. Hadir. Safwal. Hadir, Bu. Oke. Sizi. Hadir, Bu. Zalfa. Hadir, Bu. Kemudian terakhir Jaihan Kak. Oh, ada. Nyalakan kameranya, sayang, ya. Oke. Fajar, masih ada Fajar di sini? Bu, Fajar ngetik, Bu. Ada, Bu. Tapi gak ngebuka mic-nya, Bu. Kameranya rusak katanya, Bu. Kalau mic-nya berarti hadir ya, dianggap hadir nih. Kalau merespon walau lewat chat dianggap hadir. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masuk ke pertemuan ketiga, tapi meet yang kedua. Ibu izin share screen. Seperti yang tadi sudah Ibu bilang, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan bulat, khususnya operasi kali dan bagi. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Tolong simak baik-baik. Bilangan bulat, operasi hitung kali dan bagi. Tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat melakukan operasi hitung kali dan bagi pada bilangan bulat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung kali dan bagi pada bilangan bulat. Nah, ini lihat, operasi kali. Pengertiannya harus paham dulu. Operasi kali merupakan apa? Operasi tambah yang berulang. Jadi kalau misalkan ada 3 ditambah 3 diulang 3-nya hingga 5 kali ya, ditambah-tambah terus, maka ini dapat ditulis menjadi 5 kali 3. 3-nya ada 5. Ini 8 tambah 8 tambah 8. Artinya 8-nya diulang sebanyak 3 kali sehingga jadi 3 kali 8. Bisa dipahami? Terbalik ya, kalau 8 kali 3 bagaimana? Ada yang tahu? 3-nya ada 8. Oke, 3-nya ada 8, jadi 3 tambah 3 dan seterusnya hingga ada 8 3-nya. 7 tambah 7 tambah 7 tambah 7, berarti di sini Ibu harus nulis berapa? Kalian harus nulis berapa di sini? 4 kali 7. Betul. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada cara penulisannya 6 kali 5. Nah, pengertiannya bagaimana 6 kali 5 itu? 5-nya ada 6. Gimana? Jadi apa? 5 ditambah 5 sebanyak kali. Ya, sebanyak 6 kali. Ya, betul. Jadi A kali B adalah penjumlahan B dengan dirinya sendiri dengan banyak B-nya sebanyak A. Ya. Kita lanjutkan. Aturan operasi kali pada bilangan bulat. Nih, di sini Ibu memulai dengan perkalian 3 kali 2. Nih, perkalian 2 ya. Kita bicara perkalian 2. Ini ada dari, bisa dikembangkan ke atasnya jadi 4 kali 2, 5 kali 2, dan seterusnya ya. Jadi kita mulai dari 3 kali 2. 3 kali 2 itu kan kalian tahu 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya berarti 6 ya. Selanjutnya, 2 kali 2. Berarti 2 tambah 2. Hasilnya 4. 1 kali 2. 2
cuma ada 1, berarti hasilnya 2. 0 kali 2, 2-nya nggak ada, berarti hasilnya 0. Nah, bagaimana kalau negatif 1 kali 2? Gimana cara pengulangan sebanyak negatif 1 kali ya? Itulah sisi abstraknya matematik. Nah, berhubung kita sudah tahu polanya dari atas nih. 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2. Ini kan berkurang sebanyak 1 setiap tahapnya ya. Perkaliannya tetap 2. Dan lihat hasilnya. Setiap dia berkurang 1, pengalinya nilai hasilnya berkurang 2. Jadi ketika 0 kali 2, 0, maka negatif 1 kali 2, itu 0 dikurangi 2. Jadi hasilnya negatif 2. Negatif 2 kali 2 berarti berkurang lagi 2 dari negatif 2. Jadi hasilnya negatif 4. Nah, dari sini disimpulkan bahwa positif kali positif hasilnya positif, dan negatif kali positif hasilnya negatif ya. Bisa kelihatan dari hasilnya ini ya. Jadi kesimpulan ini tidak asal berupa hafalan, tapi kita bisa membuktikan sendiri dengan menggunakan pola perkalian ya. Nah, pada tabel yang sebelahnya ada perkalian 5. Di sini pun terlihat berkurangnya sebanyak 5 ya ke bawah. Jadi kalian bisa ngisi di sini berapa nih? Negatif 1 kali 5 berapa? Negatif 5. Negatif 2 kali 5? Negatif 10. Iya, betul ya, negatif 10. Jadi kelihatan kalau negatif kali positif itu akan berupa bilangan negatif hasilnya ya. Di sini disimpulkan nih. Nah, di sini Ibu memulai perkalian positif dengan negatif ya. Tapi kesininya negatif kali negatif akhirnya. Tapi kita untuk yang negatif kali negatif, karena tadi bilangan negatif di awal itu sulit untuk dijabarkan secara konkret, akhirnya kita gunakan pola dari atas ke bawah ya. Nah, coba perhatikan. Ketika 3 kali negatif 3, berarti negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3. Ingat ya penjumlahan negatif? Ingat tanda negatifnya ada 3, ada 3, ada 3. Jadi berapa semua negatifnya? Ada 9 ya. Jadi 3 kali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 9. 2 kali negatif 3 berarti negatif 3-nya ada 2. Berarti jadi negatif 6. 1 kali negatif 3 berarti negatif 3-nya ada 1. Berarti negatif 3. 0 kali negatif 3, 0. Dan selanjutnya ini ternyata ketika pengalinya berkurang 1 ke bawah, hasilnya pun bertambah kalau di sini ya. Kan dari negatif 9 menjadi negatif 6 itu ditambah 3. Negatif 9 dengan negatif 6 itu kan lebih besar negatif 6 ya nilainya. Jadi bertambah 3. Negatif 9 tambah 3 itu negatif 6. Negatif 6 tambah 3 itu negatif 3. Negatif 3 ditambah 3 itu 0. Dan 0 kemudian ditambah 3. Jadi berapa di sini? Negatif 1 kali negatif 3 hasilnya adalah, Ibu harus tulis apa di sini? 3. Kan bertambah 3. Jadi positif, jangan negatif. Ini hasilnya berapa? 3. Yang bawah? 6. 6. Ya, ini hasilnya 6. Gitu bisa dipahami? Begitupun yang sebelah kanan. Perkalian negatif 7. Kalau 3 kali negatif 7, berarti negatif 7-nya dijumlahkan dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, berarti ada negatif 21. Kemudian kalau kali 2, negatif 14. Kali 1, negatif 7 ya. Nah, 0 kali negatif 7 ya 0. Kalau negatif 1 kali negatif 7, lihat pola. Bertambah 7, bertambah 7, bertambah 7. Berarti di sini berapa nilainya? 7. Di sini berapa nilainya? 7. Di bawah? 14. 14. Pinter ya. Jadi kesimpulannya tolong dibacakan oleh Nesya. Keluar dari rapat. Hah? Ada barusan Ibu lihat. Keluar, Bu. Baru tadi, Bu. Keluar. Oh iya. Kelempar kayaknya ya. Tolong dibaca oleh Sizi. Jadi kesimpulannya yaitu positif kali negatif sama dengan negatif, dan negatif kali negatif sama dengan positif. Oke, dari yang sudah kita pelajari barusan kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kesimpulannya apa? Pada perkalian bilangan bulat berlaku
Bila perkalian positif kali positif hasilnya Positif. positif. Negatif kali negatif hasilnya positif kali negatif hasilnya negatif kali positif hasilnya negatif. Jadi ya kita simpulkan nih ada dua bagian. Yang pertama, perkalian bilangan yang tandanya sama akan menghasilkan bilangan positif. Dicatat ya itu. Catat di buku catatan. Ya, kesimpulan dari yang barusan kalian pelajari. Yang pertama, perkalian dua bilangan bertanda sama akan menghasilkan bilangan positif. Apa aja bilangan bertanda sama itu? Bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Ya. Jadi kalau dua-duanya bilangan itu tandanya sama, maka hasil kalinya akan berupa bilangan positif. Itu yang pertama. Kesimpulan yang kedua. Perkalian dua bilangan bertanda beda akan menghasilkan bilangan negatif. Nesya kemana? Ini masih ada orangnya. Tiba-tiba keluar, Bu. Oh, tiba-tiba keluar. Kejauhan wifi. Oke. Dekat ke sumber wifi-nya tuh, Neng. Biar enggak terlempar lagi ya. Sudah dicatat semuanya? Ayo bacakan catatannya siapa yang berani. Positif kali negatif negatif. Terus? Positif kali positif positif. Negatif kali negatif positif. Terus negatif kali positif? Negatif. Negatif. Yang tadi yang kalimatnya secara kalimat, perkalian dua bilangan bertanda sama menghasilkan bilangan positif. Kemudian yang kedua, perkalian dua bilangan bertanda beda menghasilkan bilangan negatif. Aturan operasi kali pada bilangan bulat ya dari kedua kegiatan tadi bahwa perkalian positif kali positif yang tadi disebut oleh Renova positif, negatif kali positif negatif, positif kali negatif negatif, dan negatif kali negatif adalah positif. Ya. Nah, ini ada tips menghafal perkalian. Ya, ada yang masih belum hafal perkalian? Yang kalian hafal cukup yang positifnya aja ya. Nanti untuk bilangan negatifnya ingat yang aturan tadi. Jadi kalau misalkan kalian sudah hafal 7 kali 5 adalah 35. Ketika ada pertanyaan negatif 7 kali 5, ingat aturannya negatif kali positif itu negatif. 7 kali 5-nya 35, berarti hasilnya negatif 35. Jadi tetap perkaliannya yang dihafal adalah perkalian yang positif. Untuk mengerjakan soal terlibat bilangan yang negatif dan positif, ya kita harus mengingat yang tadi aturannya. Perkalian dua bilangan tanda sama positif, perkalian dua bilangan bertanda beda negatif ya. Jadi agar hafal perkalian, pertama kalian harus paham dulu bahwa perkalian itu merupakan penjumlahan berulang. Jadi kalaupun lupa misalkan berapa sih 3 kali 6? Nah, caranya diingatkan, dikembalikan ke perkalian itu apa? 3 kali 6, berarti 6-nya ada 3. 6 tambah 6 tambah 6. Jadi dihitung, oh iya 18. Oh iya bener 18, ingat lagi ya. Nah, dengan mengulang-ulang seperti itu, insya Allah akan hafal dengan sendirinya. Yang kedua, berlatih sebanyak dan sesering mungkin hingga hafal. Boleh kalian melakukan dengan ini, ada mencongak ya, istilahnya mencongak. Jadi kalian bikin, misalkan kalau perkalian 2, ingat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh jadi kalau 2 kali 2, ingat di sini tadi posisinya 4. 4 kali 2 berarti 8 gitu ya. Jadi diingatkan, itu namanya mencongak. Kalau sering diulang-ulang tanpa harus berpikir lama pun, dengan sendirinya akan terrecall di sini. Oh iya, ketika diberikan soal, diberikan stimulus ya, diberikan rangsangan. Berapa 7 kali 2 terdengar oleh telinga, otak langsung memproses 7 kali 5. Di perkalian 5,
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Oh, 7 kali 5 teh 35 gitu ya. Lama-lama ini untuk anak SD ya. Kalau kalian sudah SMP, Ibu yakin udah pada hafal semua ya. Tapi kalau ada yang masih belum hafal, ya gunakan cara seperti yang tadi Ibu contohkan. Kita lanjutkan. Nih, contoh soal. Tolong simak baik-baik di sini ya. Tidak ada yang melakukan pekerjaan lain. Contoh main game di dalam laptop. Kalian fokus ke sini. Nih, coba. 5 kali 8. Ingat, prinsip perkalian tadi adalah penjumlahan berulang, berarti 8 tambah 8 tambah 8 sebanyak 5. 8-nya jumlah-jumlahkan, hasilnya 40. Ini bagi yang belum hafal ya. Tapi kalian pun harus tahu konsep ini. 6 kali negatif 3. Negatif 3-nya ada 6, dijumlah-jumlahkan, hasilnya negatif 18. Negatif 4 kali 6, negatif di luar ya, karena kalian tadi tahu bahwa negatif kali positif itu hasilnya negatif. Jadi sama aja dengan negatif dari 4 kali 6. Nah, kalian proses dulu 4 kali 6-nya. Jadi negatif dari 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, karena ini hasilnya 24, berarti hasilnya negatif dari 24. Tuh, bisa dipahami nggak yang ini? Bisa, Bu. Bisa. Ya, Bu. Lanjut ya, ini nomor 4. Negatif 3 kali negatif 9. Ingat prinsipnya, negatif dari 3 kali negatif 9 nih. Boleh seperti ini, boleh juga langsung. Karena negatif 3 kali negatif 9 itu tadi hasilnya akan positif, ya udah 3 kali 9-nya kan 9 tambah 9 tambah 9, 27. Berarti positif 27 gitu ya, bisa dipahami? Atau boleh juga begini, negatif dari 3 kali negatif 9. 3 kali negatif 9 kan negatif 9 tambah negatif 9 tambah negatif 9. Ini negatifnya di luar, yang ini hasilnya negatif 27, jadi negatif dari negatif 27. Lawan dari negatif 27 ya positif ya. Negatif ini artinya lawan, di sini negatif 27 adalah tanda. Lawan dari tanda negatif ya positif gitu ya. Nah, dengan cara yang sama lakukan perhitungan untuk soal-soal berikut. Nomor 1 negatif 8 kali 9. Nomor 2 negatif 7 kali negatif 6. Nomor 3 negatif 6 kali 5. Nomor 4 negatif 2 kali negatif 7. Dan terakhir nomor 6 negatif 8 kali 7. Ya, Ibu akan tutup dulu biar bisa ngelihat aktivitas kalian. Di chat aja dijawabnya ya. Oke, sok jawab nomor 1 ini yang bagian bawahnya aja yang kalian jawab. Nomor 1 jawabannya berapa? Langsung disebutin deh. Negatif 72, Bu. Setuju, yang lain? Negatif 72, Bu. Iya, betul. Nomor 2 48, Ibu. 42. Ya, betul 42. Gak usah pakai positif juga nggak apa-apa ya. Kalau menyebut 42 itu otomatis Ibu memikirkan bahwa kalian menyebut bilangan positif. Nomor 3. Negatif 30. Negatif 30, Bu. Negatif ya. Lihat positif dengan negatif jadi negatif. Betul, negatif 30. Yang nomor 4? 14. Betul. Yang nomor 5? 9 kali negatif 6 berapa? Negatif 23. Berapa, Bu? 9 kali negatif 6. Negatif 54. Betul, negatif 54. Nomor 6? Negatif 56. Betul ya, negatif 56. Nah, ini soal cerita. Coba ya. Kan tadi di tujuan pembelajaran selain kalian bisa menghitung operasi kali, kalian juga harus bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang terkait dengan operasi kalinya. Nih, Fasya menjalankan 4 mobil remote control. Setiap mobil membutuhkan 5 baterai untuk bekerja. Berapa jumlah baterai yang dibutuhkan Fasya untuk mobil remote controlnya? Nah, masing-masing mobil membutuhkan 5 baterai untuk dia bisa bergerak. Berarti berapa banyaknya baterai yang dibutuhkan Fasya kalau dinyatakan dengan kalimat matematika? Yaitu 4 kali 5. Kalau secara ini kan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Kalau secara perkalian kita nulisnya 4 kali 5. Hasilnya adalah 20. Ya.
sebuah kaleng bisa menampung 4 bola tenis. Jadi segini tuh isinya 4. Nah, Deva memiliki sejumlah bola dengan mengisi 6 buah kaleng. Ini semuanya diisi penuh oleh Deva. Ini 4, di sini ada 4 ya. Hingga tersisa 2 bola. Bagaimana bentuk matematis yang bisa digunakan untuk menyatakan banyak bola yang dimiliki oleh Deva? Gimana? Pikirkan gimana caranya. Karena satunya memuat 4 bola dan kalengnya ada 6, berarti di sini 6 kali 4. Karena di sini di luar ada 2, berarti tambah 2. Ya, jadi 6 kali 4 ditambah 2. Bisa dipahami? Ini secara matematis 6 kali 4 ditambah 2. Dan hasilnya 6 kali 4 dulu ya diselesaikan. Ini namanya operasi campuran. Perkalian itu memiliki derajat lebih tinggi dibanding tambah atau kurang. Jadi harus didahulukan. 6 kali 4-nya 24, ditambah 2, hasilnya adalah 26. Bisa dipahami ini? Masalah ini? Nah, kita lanjutkan dengan operasi bagi. Nah, apa sih operasi bagi itu? Pengurangan yang diulang. Nah, ya. Sini Ibu jelasin. Pengertian dari operasi bagi adalah inverse atau kebalikan dari operasi kali. Kalau tadi operasi kali adalah penjumlahan berulang, nah kalau operasi bagi pengurangan berulang. Nih, tapi kalau dilihat dari inverse atau kebalikan, maka kalau A dibagi B hasilnya C, ini artinya kita bisa hilangkannya, bisa dianggap bahwa B kali C hasilnya harus A ya. Jadi A kali B hasilnya C, berarti B kali C hasilnya adalah A. Nah, 24 dibagi 6 berapa sih? Sehingga si bilangan ini kali 6 itu hasilnya adalah 24. Berapa tuh? Yang kalau dikalikan 6 hasilnya 24? 4, Bu. 4. Jadi 24 dibagi 6 itu hasilnya 4. Karena 4 kali 6 hasilnya 24. Ini sepertinya Ibu salah nulis ya. Nanti diperbaiki dulu. Ini bukan B kali C, tapi C kali B. Kebalik. Kalau dalam konsep itu nggak boleh ada yang kebalik-kebalik ya. C kali B. Nah, gitu. Nah, sekarang aturan operasi bagi pada bilangan bulat ini sama dengan operasi kali ya. Karena inverse dari perkalian, maka sama kayak tadi ini. Kalau dua bilangan bertanda sama, hasilnya akan positif. Nih, positif dengan positif hasil baginya. Negatif dibagi negatif pun positif. Tapi kalau tandanya beda, nih yang tengah-tengah, ada negatif positif, ada positif dibagi negatif, ini hasilnya akan berupa bilangan negatif. Lanjut. Dapat dikatakan bahwa operasi bagi yang melibatkan dua bilangan bertanda sama akan menghasilkan bilangan positif. Itu yang pertama. Yang keduanya apa? Sebelum Ibu munculkan. Dari yang barusan dipaparkan, ada dua kesimpulan. Yang pertama, kalau dua bilangan bertanda beda, operasi bagi itu hasilnya akan berupa bilangan positif. Berarti yang keduanya apa? Jika bilangan bertanda sama, bilangan tanda positif. Yang kedengaran atau kurang jelas? Ulangi. Operasi bagi yang melibatkan dua bilangan, apa kesananya? bertanda beda, maka hasilnya akan negatif. Iya, betul. Coba cek. Nah, betul ya. Jadi kalau operasi bagi melibatkan dua bilangan bertanda beda, menghasilkan bilangan negatif. Nah, sekarang menentukan hasil operasi bagi ada dua cara nih yang Ibu jelaskan di sini. Sebetulnya caranya banyak ya. Terserah kalian mau pakai cara yang mana nih. Yang pertama ada cara bagi kurung. Bisa digunakan untuk pembagian bilangan yang angkanya kecil maupun besar. Kemudian bisa menentukan hasil sampai ketelitian yang diharapkan. Banyak angka di belakang koma disesuaikan dengan kebutuhan. Nih, contohnya tentukan hasil operasi bagi dari 35 dibagi 3. Ya.
Di sini caranya nih. 35 dibagi 3. Pertama, coba perhatikan. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ya enggak? 1 kali 3-nya 3. Kemudian dikurangi 0. 0-nya nggak usah ditulis. Kemudian 5 turun. 5 dibagi 3, 1. 1 kali 3, 3. 5 kurang 3, 2. Karena 2 tidak bisa dibagi 3, maka pakai koma di atasnya. Karena di sini udah pakai koma, berarti ini tambahan 0-nya 1 ya. Jadi ini dibagi 10, ini kali 10 gitu. Ngerti nggak? Iya, ngerti. 20 dibagi 3 hasilnya 6. 6 kali 3, 18. Kurangi 20 lagi jatuhnya. 20 dibagi 3, 6 lagi, 18. 20 lagi dan seterusnya ini ya. Sampai tak terhingga banyaknya ini ya. Ada titik sebanyak 3. Sehingga 35 dibagi 3 menjadi 11,666 dan seterusnya. Ini sampai ke ujung dunia ditulis pun gak akan selesai-selesai 6-nya. Bisa dipahami. Tapi kita bisa menulis sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalkan soal meminta kita untuk menuliskan hasilnya 2 tempat desimal. Berarti nulisnya jadi yang mana nih? Yang bawah 11,67. Kenapa ujungnya jadi 7? Karena ada pembulatan ketika 2 angka yang kita ambil, 6 ini kan dianggap harus dibuang. Tapi karena dia bilangannya angkanya besar ya 6, maka dia menyumbang 1 angka ke sini jadi 7. Kalau 5 masuk 1 ke sini. Kalau 4 tidak, 3 tidak, 2 tidak, 1 langsung aja buang ya. Ya, begitu dan seterusnya. Contoh yang kedua tadi 357 dibagi 9 ya. Dengan cara yang sama bisa kalian lakukan ini. Nanti diutak-atik sendiri ya di catatan kalian. Nah, sekarang ini yang tidak kalah pentingnya, 0 dalam operasi bagi. 0 dalam operasi bagi. Ya, coba perhatikan ya, ini ada ibu bagi-bagi menjadi 3 bagian nih. Yang pertama, 0 dibagi bilangan apa saja selain 0 hasilnya selalu 0. 0 dibagi B hasilnya 0. 0 dibagi 7, 0. Pokoknya asal bawahnya bukan 0, itu hasilnya akan 0. Kemudian bilangan bukan 0 dibagi oleh 0. P dibagi 0, ini tidak ada hasil yang memenuhi. Contohnya, 5 dibagi 0 berapa? 0, Bu. Tidak ada. Tidak didefinisikan gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu di sini yang jika dikalikan 0 hasilnya 5, bener gak? Betul gak? Kan tadi katanya di definisi pembagian. Nah, di definisi pembagian, kalau A dibagi B hasilnya C, maka si C kalau dikalikan B itu hasilnya A. Coba kita ganti A-nya oleh 5 yang tadi. Coba ya ini, kita ganti A-nya oleh 5 biar ngerti. 5 dibagi 0, kata kalian tadi berapa hasilnya? Kata kalian tadi hasilnya berapa? Misalkan 0 katanya ya. Misalkan 0. Artinya si C-nya ganti oleh 0. Apakah 0 kali B-nya 0 ya berarti ya? Apakah 0 kali 0 hasilnya akan 5? Benar salah? Kalau tadi kalian menjawab bahwa 5 dibagi 0 hasilnya 0, artinya 0 yang ini kali 0 yang bawah itu hasilnya harus 5. Karena perkalian merupakan impuls dari pembagian. Atau pembagian impuls dari perkalian. Ini salah ya? Dan ini salah. Ini salah saudara-saudara. Ya. Ini salah. Sehingga 5 dibagi 0 itu tidak didefinisikan. Ngertos teu? Ini tolong nanti dicatat ya, Ibu share di GCR PowerPoint-nya, kemudian kalian pelajari lagi ya. Dan nanti ada video pembelajarannya di YouTube Ibu. Nanti kalian simak baik-baik supaya paham ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, 0 dibagi 0. 0 dibagi 0. Ini juga sama. Tak hingga banyak hasil yang mungkin. Karena tak hingga kan kalau misalkan kayak 5 dibagi 1 mah cuma 1 hasilnya 5 ya. Kalau 0 dibagi 0 mah banyak hasilnya. 0 dibagi 0 bisa 1, bisa 2, bisa sejuta. Ya enggak? Coba kalau sejuta hasilnya, sejuta kali 0, 0 enggak? Ya, 0. 0.
Jadi berapapun di sini hasilnya itu akan memenuhi. Berapapun di sini kalian tulis angkanya, bilangannya akan memenuhi. Sehingga di sini tak terhingga banyak hasil yang mungkin. Nah, dari bagian yang kedua dan ketiga dapat disimpulkan bahwa pembagian sembarang bilangan dengan 0, kalian boleh katakan dengan tegas, tidak didefinisikan. Ulangi. Pembagian sembarang bilangan oleh 0, bagaimana? Tidak didefinisikan. Oke, terakhir ini pembagian latihannya ya. Latihannya bisa dilakukan nanti, nggak usah sekarang ya. Ibu tutup dulu pertemuan kita karena sudah selesai waktunya, udah habis. Ya, itu bisa kalian kerjakan nanti ya di tugas ya. Jadi nggak usah dikerjakan sekarang. Nanti kalian kerjakan dalam tugas kalian di GCR ya. Ibu share-nya sore aja, nggak sekarang-sekarang. Kalau kalian sekarang, nanti Ibu share video pembelajarannya. Oke, kembali ke tatap muka di sini. Bagaimana pembelajaran yang sekarang barusan? Paham nggak apa yang Ibu sampaikan? Yakin? Coba ya dicek. Kalian catat di chat kalian dengan cepat. Ibu ingin ngecek dulu pemahamannya. Siap ya? Nomor 1. 5 dibagi negatif 1. Langsung jawab. 5 dibagi negatif 1. Iya, betul. Betul, nomor 2 sekarang. Siap, nomor 2. Perkaliannya sekarang ya. Kenapa ye? Bukan ini ke ini Bu, ke saudara Bu. Oh, ke saudara. Ayo, negatif 2 kali negatif 7. Chat. Please. Karin. Renova Putri Siji ini ya, aku sindah banyak kerap pajar. Betul. Semua menjawab benar. Ya, oke. Ibu anggap sudah bisa semua ya. Coba sekarang pertanyaan konsep nih. 0 dibagi 0. Kalian boleh sebut tidak didefinisikan, ya. Tidak didefinisikan. Tuh. 0 dibagi 2. Ya, betul. Kalau 0 dibagi 2 hasilnya 0. Tapi kalau bilangan berapapun di pembilang, kalau dibagi oleh 0 itu enggak didefinisikan, ya. Ya, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Di dalam hati berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.